Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Hari ini saya ingin membahas bab tentang sabar. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang solih. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 96 yang artinya adalah, "Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati ada 3 macam, yaitu: pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Contohnya pada pagi hari yang suhu udara yang sangat dingin, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat wanita yang tidak halal baginya, maka pahala lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa, yaitu perjuangan melawan syaitan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar dan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain pada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya." Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumuskannya pada kekufuran. Seperti orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah zalim, Allah tidak adil, Allah bukan Tuhan yang berhak disembah, dan perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanan. Hal yang demikian wajib kita hindari. Diceritakan bahwa ada seorang yang solih, kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, dan kedua matanya buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi menghitam, lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan.
Banyak serangga yang menggerubungi kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan untuk menjatuhkan dirinya dari serangga-serangga itu. Ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan berpindah dari tempat duduknya. Suatu ketika, beberapa orang melewatinya. Ketika melihat orang solih tersebut, mereka mengatakan, "Subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki itu." Mendengar perkataan mereka, orang solih itu kemudian mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir, dan badanku bersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta." Tentu pondasi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari akhir. Sebab ketika seorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu berupa pahala akhirat dan surga yang didambakan. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.